Perkenalkan, nama saya Apres Setiawan dari Prodi Pendidikan Geografi 2017 Universitas 11 Maret, NIM K5417009. Saya dari kelompok 8 dari mata kuliah Geografi Bencana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nurfitasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fatwa Amin, NIM K5417046. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inansa Rafika Novitasari, NIM 37. Assalamualaikum, nama saya Rizky Nur Azari, NIM 66. Hai, perkenalkan namaku Yesi Abibadida, NIM 76. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Arum dari Prodi Pendidikan Geografi Angkatan 2017. Kami dari kelompok 8 punya video bagus loh tentang COVID-19. Bagaimana sih videonya? Yuk kita lihat. Virus COVID-19 merupakan virus dengan proses penyebaran yang sangat cepat. Dalam beberapa bulan saja, virus yang diperkirakan berasal dari Wuhan, Cina ini sudah menyebar ke seluruh dunia. Penularan virus COVID-19 ini melalui kontak langsung dengan cairan pernapasan orang yang positif terinfeksi COVID-19. Pada waktu 2 minggu pertama, orang tersebut tidak akan merasakan gejala-gejala sakit. Namun, selama waktu 2 minggu tersebut, orang yang positif terinfeksi COVID-19 bisa menularkan ke orang lain di sekitarnya tanpa ia sadari. Oleh karena itu, banyak negara yang mencoba menerapkan beberapa cara untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Beberapa di antaranya yaitu social distancing atau jaga jarak, karantina untuk orang-orang dengan riwayat perjalanan jauh, dan rajin-rajin cuci tangan setelah berkegiatan. Sebelum wabah COVID-19 ini menyerang, dunia sudah lebih dulu digemparkan wabah penyakit seperti SARS, MERS, dan Ebola. Semua wabah penyakit tersebut berdampak besar pada setiap aspek kehidupan kita. Dengan adanya fenomena wabah pandemi seperti yang terjadi saat ini, seharusnya dapat menjadi alarm bagi kita untuk lebih mempersiapkan diri menghadapi berbagai tantangan serupa yang mungkin akan terus berlanjut di masa mendatang. Persiapan tersebut salah satunya adalah dengan melakukan tinjauan mengenai tata letak kota yang ada saat ini. Baik, yang pertama yaitu dengan 66% populasi penduduk yang ada di dunia sekarang diproyeksikan akan tinggal di daerah perkotaan pada tahun 2050. Pusat-pusat kota besar seperti London yang ada di Inggris dan Melbourne yang ada di Australia memiliki penduduk yang sangat padat, yang sangat banyak, yaitu hampir menyentuh angka 10 juta jiwa. Hal tersebut mungkin menjadi salah satu tantangan yang berat bagi pemangku kebijakan atau pemerintah, atau bisa dikatakan sebagai wali kota, untuk mengendalikan kota dengan penduduk yang begitu banyaknya. Kemudian krisis ini juga dapat menimbulkan pertanyaan yang berkaitan dengan asumsi penting dari sistem perkotaan global dan memunculkan debat yang terkait dengan prinsip perancangan serta organisasi internasional yang menaungi kota-kota besar. Krisis ataupun tantangan ini mendorong reformasi yang serius terkait dengan model smart city atau katakanlah kota pintar sebagai kerangka untuk menuju era digital yang lebih kuat. COVID-19
telah menentang model kota global sistem internasional kita yang telah berdiri selama berabad-abad. Sementara kota-kota besar utama merupakan titik kunci loncatan untuk wabah epidemi menjadi global. Coronavirus juga mendorong berbagai dampak yang lebih luas di perkotaan. Kisah wabah COVID-19 di Jerman atau Italia yang berkaitan dengan hubungan antara produsen mobil Wuhan di pinggiran kota dan sebuah pabrik di pinggiran kota Bavaria. Tantangan epidemi berasal dari inti ekonomi dunia, seperti yang dinyatakan oleh Roger Gale dan rekan-rekannya dengan jelas, dari pinggiran kota-kota yang harus lebih diperhatikan dengan jelas. Informal settlement adalah suatu areal permukiman di suatu kota yang dihuni oleh masyarakat sangat miskin dan tidak mempunyai kepemilikan lahan, sehingga perlu dibicarakan secara lebih eksplisit. Dengan lebih dari 1 miliar orang yang tinggal di permukiman informal, tapi urbanisme barat konvensional juga dipertanyakan. Upaya untuk mengkarantina dan membersihkan permukiman informal pada saat terjadinya krisis Ebola tahun 2014. Namun, problematika kawasan kumuh ini bukan realitas yang tak diketahui oleh masyarakat maupun situasi yang tak terkendali sebagaimana dengan banyaknya retorika kawasan kumuh. Sebaliknya, pergerakan translokal bagi masyarakat miskin di wilayah perkotaan dan tingginya tingkat kepedulian terhadap semua penduduk kota membutuhkan waktu, dan hal tersebut sudah terbukti merupakan realitas yang dapat dipahami bahkan secara ilmiah. Program Know Your City yang digagas oleh Slum Dwellers International didukung oleh Universitas Chicago dan Yayasan MacArthur telah menguraikan SIG yang meyakinkan pemetaan dan data yang diperoleh dapat diterapkan sebagai sumber informasi serta dapat memberi kewenangan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan kawasan kumuh di seluruh dunia. Sejauh ini, hampir tidak ada pembicaraan mengenai tantangan dan potensi ini yang hadir dalam pembahasan COVID-19. Krisis COVID-19 dapat menawarkan batu loncatan unik untuk revolusi digital yang benar-benar inklusif untuk kota-kota kita. Langkah-langkah jejaring dengan cepat muncul setelah penyingkapan sosial dan menutup kota atau perbatasan yang dapat memberikan eksperimen menarik dan dapat direplikasi dalam memikirkan kembali layanan dasar, koneksi sosial, dan praktik berkelanjutan. Menjauhkan sosial atau isolasi spasial dapat menciptakan jaringan digital yang lebih kuat untuk berhubungan dengan orang lain. Namun harus dilakukan dengan cara yang inklusif secara digital. Pada tahun 2017, 4,8 juta orang dewasa di Inggris tidak pernah menggunakan internet dan 22% orang dewasa dengan disabilitas tidak menggunakannya. Pemberdayaan dan pengembangan komunitas harus menjadi jantung dari pelajaran digital yang kita pelajari dari COVID-19. Yakni, wabah pandemi COVID-19 memberikan pelajaran bagi kita bahwa virus memiliki karakter yang hampir sama dengan perubahan iklim, tidak mendeskripsikan antara bumi bagian utara maupun bagian selatan. Selain itu, dampaknya sangat besar terhadap perekonomian Indonesia maupun dunia. Ketidakpastian serta penurunan keuangan menjadi hal penting yang tidak dapat diperkirakan, entah itu di industri energi, logistik, maupun mobilitas global. Pada waktu yang sama, pemerintah kota tetap berada di garis depan dengan wali kota yang ada di seluruh dunia. Mereka dihadapkan dengan masalah dan tekanan yang sama.
Kemudian membahas data geospasial dan akurasinya dan tantangan konektivitas global. Ada dua kemungkinan terjadinya pergeseran secara global, yakni tentang perkotaan dan infrastruktur digital. Dua pergeseran ini, perkotaan dan infrastruktur digital, memiliki peran penting seperti menghubungkan antar masyarakat, usaha bisnis, usaha ekonomi, usaha jasa online, dan potensi lainnya. Mempraktekkan segala peraturan tanpa kembali kegiatan bisnis yang sebelumnya adalah hal yang harus dilakukan pada saat pandemi COVID-19 telah usai nantinya.